Berbagai kontroversi yang menyelimuti sosok Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membuat warga Israel geram. Kontroversi ini meliputi kegagalannya dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, lalu pembebasan sandera yang tersendat-sendat plus persidangan dugaan kasus korupsi yang kini sedang dihadapinya. Kemarahan warga Israel terekam jelas dalam jajak pendapat dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel atau IDI pada akhir Februari 2025 lalu. Mereka lalu mendesak Netanyahu untuk mundur dari jabatan Perdana Menteri. Lalu apa saja isi survei tersebut dan bagaimana perkembangan terkini dari politikus sayap kanan itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hasil survei IDI mengaparkan sebanyak 48% warga Israel mengatakan PM Israel itu harus segera mengundurkan diri. IDI adalah lembaga pemikir Israel yang berhaluan kiri. Survei ini mereka lakukan kepada 605 warga Yahudi dan 154 warga Arab dengan metode wawancara. Mereka bertanya kepada para responden sebagai berikut. Hingga saat ini, Perdana Menteri Netanyahu belum menerima tanggung jawab apapun atas peristiwa 7 Oktober dan belum mengundurkan diri. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Perdana Menteri? Sebanyak 48% responden mengatakan Netanyahu harus menerima tanggung jawab dan segera mengundurkan diri. Sebanyak 25% mengatakan ia harus bertanggung jawab, tetapi mengundurkan diri setelah perang. Sebanyak 14,5% berpendapat ia harus menerima tanggung jawab tanpa mengundurkan diri, dan sisanya 10% menjawab Netanyahu tidak boleh melakukan keduanya. Artinya mayoritas responden, yakni sebanyak 72,5%, mendukung pengunduran diri PM Israel itu, baik sekarang maupun setelah perang. Sementara 87% responden berpendapat Netanyahu harus bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, terlepas apakah ia mengundurkan diri atau tidak. Dari mereka yang ingin Netanyahu mundur, sebanyak 25,5% mengidentifikasi diri mereka sebagai sayap kanan, berbanding 83,5% sayap kiri. Sementara Netanyahu sendiri berasal dari Partai Likud, partai sayap kanan di Tel Aviv. Ia sudah berulang kali bilang akan bertanggung jawab atas bencana 7 Oktober, tapi enggan mengakui hal tersebut sebagai kegagalannya. Netanyahu malah dilaporkan menekan Direktur Shin Bet Ronen Bar untuk mengundurkan diri karena alasan yang sama. Shin Bet adalah satu dari 3 badan intelijen Israel yang berfokus pada keamanan dalam negeri. Sejumlah perwira militer Israel juga telah mengundurkan diri, termasuk Panglima Israel Defense Force atau IDF Herzi Halevi. Survei itu juga menetapkan Netanyahu di posisi terendah sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam kesepakatan pembebasan sandera. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat Israel ingin Netanyahu mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri? Setidaknya ada 2 hal yang membuat warga Israel kehilangan kepercayaan ke Netanyahu. Pertama, Netanyahu selalu ingin melanjutkan perang sampai 3 tujuan tercapai. Ketiga tujuan tersebut adalah pemusnahan Hamas hingga tuntas, lalu pembebasan sandera, serta menjadikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Ia menyebut tak ada yang bisa menghalangi Israel dalam meraih tujuan tersebut. Bahkan saat gencatan senjata tahap pertama, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa PM Israel itu lebih ingin melanjutkan perang daripada melanjutkan ke tahap kedua gencatan senjata. Laporan menunjukkan Netanyahu mempertimbangkan serius kemungkinan melanjutkan perang, seperti dituntut oleh anggota sayap kanan koalisi pemerintahannya. Kedua adalah dugaan kasus korupsi yang menyelimutinya. Ia kembali menghadiri sidang kasus dugaan korupsi pada Senin 10 Maret 2025. Persidangan ini sudah kesekian kalinya, terlebih sidang yang dihadiri Netanyahu terjadi saat perang Israel-Hamas masih berlangsung. Netanyahu merupakan pemimpin Israel pertama yang menjabat yang hadir sebagai terdakwa pidana.
PM Israel itu tengah berjuang melawan tidak hanya satu, tapi 3 tuduhan sekaligus, yakni tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus terpisah tetapi saling terkait yang disidangkan secara paralel di pengadilan distrik Yerusalem. Netanyahu diduga menerima cerutu dan sampannya senilai puluhan ribu dolar dari seorang produser miliarder Hollywood. Pemberian itu guna kepentingan pribadi dan bisnis. Namun Netanyahu telah membantah melakukan kesalahan. Menurutnya tuduhan itu merupakan perburuan yang diatur oleh media yang bermusuhan untuk menggulingkan kekuasaannya. Kesaksiannya juga menutupi skandal selama bertahun-tahun yang telah beredar di sekelilingnya dan keluarganya. Dilaporkan bahwa Netanyahu telah menikmati gaya hidup mewah dengan mengorbankan para pembayar pajak. Persidangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2020 alias sudah berlangsung selama 4 tahun. Sebanyak 300 saksi sudah diperiksa dalam kasus ini. Warga Israel nampaknya sudah benar-benar muak dengan PM Netanyahu. Lebih dari 50% warga ingin ia mengundurkan diri. Kegagalan mencegah serangan 7 Oktober, lemahnya negosiasi Sandra, plus kasus dugaan korupsi yang menjeratnya, jadi faktor-faktor yang membuat posisi Netanyahu melemah. Akankah Netanyahu pada akhirnya akan mundur? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.